Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan satu atau dua dua sabda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bisa dua. Yang pertama, masalah yang terjadi setiap hari di WhatsApp, baik personal maupun grup, kemudian aplikasi yang lain, Facebook, atau juga apa itu? DM IG ya, apalagi Telegram dan semacamnya, alat komunikasi, isinya itu adalah keluh kesah, menceritakan hal-hal yang tidak enak. Kira-kira dalam satu hari banyak atau sedikit itu? Kebanyakan itu cerita yang enak atau yang enggak enak? Kalau 1400 tahun yang lalu, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya untuk tidak menceritakan musibah, untuk tidak ngomongkan yang tidak enak. Dan siapa yang sanggup, karena itu enggak mudah. Biasanya itu korban itu cenderung cerita aneh-aneh itu. Sakit sedikit cenderung ngucap, wah, ora kuat aku. Enggak kuat saya. Cenderung cerita. Maka siapa yang mampu menahan, mampu tidak cerita, akan diberi sesuatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bacakan dulu hadisnya. Insyaallah barokah buat yang membaca maupun yang mendengarkannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man usiba bi musibatin fi malihi aw jasadihi wa katamaha wa lam yashkuha ila nas kana haqqan 'ala Allah an yaghfira lah. Rawahu Tabrani an Ibnu Abbas. Berkata Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man usiba bi musibatin fi malihi aw jasadihi, barang siapa mendapatkan musibah, fi malihi au jasadih, musibah itu kena di hartanya ataupun kena di fisiknya. Mungkin duitnya, mungkin tabungannya, mungkin pekerjaannya, itu harta ya, itu harta. Atau fisiknya, sakit A, sakit B, sakit C, keseleo, kejeduk ya. Fakatamaha, kemudian dia menyembunyikannya. Wakatamaha, kemudian dia menyembunyikannya. Walam, dan tidak yashkuha ilan nas, mengeluhkannya kepada manusia. Maka haqqan 'alallah, pasti Allah mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Enak atau enggak enak ini? Siapa yang punya dosa angkat tangan? Ya, udah turunkan tangannya sekarang. Yang punya dosa kemungkinan masuk neraka, betul? Yang punya dosa maka hatinya akan jadi gelap, betul? Kalau hatinya gelap maka hidup tak akan merasa nikmat, betul? Kalau masuk neraka maka hidupnya sengsara, betul? Berarti kita butuh enggak diampuni? Siapa kena musibah di hartanya maupun jasadnya, kemudian dia menyembunyikannya dan tidak menceritakannya kepada manusia, maka Allah akan mengampuni dosanya. Pertanyaan saya, jadi kalau seseorang mendapatkan musibah dan dia bisa menahan, gak cerita pada orang, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti berkat musibah dia bisa dapat ampunan. Kalau diampuni berarti hatinya akan jadi terang benderang. Kalau diampuni tidak akan disiksa. Kalau diampuni dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti musibah jalan untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti musibah itu menyenangkan atau tidak? Masya Allah. Maka kalau Anda mendapat musibah harusnya sedih atau girang? Harusnya gimana itu? Oh, dianggap orang stres ya.
Saking berat musibahnya itu. Stres. Nah kalau paham itu maka nanti musibah jadi ringan gitu loh ya. Enggak cari musibah, enggak minta musibah, enggak pengen dapat musibah. Tapi kalau dapat paham, Allah lagi memberi saya jalan untuk mendapatkan ampunan. Caranya bagaimana? Tutup mulut. Tutup mulut itu sama banyak orang. Contoh, bojo. Istri, bojo yang paling dekat dulu. Jangan kamu pulang.